Saya bilang itu tidak sopan sekali karena itu berarti menyamakan saya dengan levelnya Nusron Wahid. Menggunakan lambang NU, menggunakan atribut-atribut NU, menyanyikan Subhanul Waton, menyanyikan Mars 1 Pak Abad NU, tapi untuk orientasi yang menyimpang dari orientasi yang ditetapkan oleh pimpinan, namanya kalian mencatut NU. Nahdlatul Ulama punya kepentingan strategis yang paling besar terhadap IPNU dan IPBNU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Saudara Zainul Tauhid dan pengganti-penggantinya. Saya lihat ini hadir semua, mulai dari Pak Hilmi Muhammadiyah yang NU ini, sampai ke Akil dan mantan penantangnya, Saudara Saifullah Yusuf, sekarang Sekjen PBNU. Jadi waktu Kongres IPBNU di Lasem, ya, di penantang kuat calon Ketua Umum Pak Zainul Tauhid waktu itu adalah Saifullah Yusuf. Ya. Seandainya Romli punya hak suara, yang menang Saifullah Yusuf. Yang saya hormati, ya 92, saya hormati juga 92 ya. Yang saya hormati juga Ketua Umum Pimpinan Pusat IPBNU, Rekanita Ulfa Masufah dan pengganti-penggantinya. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia, para sesepuh, ini kelihatannya sudah sepuh semua ini, sesepuh IPNU PBNU yang hadir. Ini tadi secara tidak sopan saya dipanggil Abah. Saya bilang itu tidak sopan sekali karena itu berarti menyamakan saya dengan levelnya Nusron Wahid. Saya harusnya sudah jauh di atas. Jadi Nusron itu minta dipanggil Abah sama teman-temannya. Lalu Zainal Domba menghadap saya minta pangkat yang lebih tinggi. Saya kasih dia pangkat Maulana. Jadi kalau Nusron Abah, ini Zainal ini Maulana. Udah kamu Maulana. Lalu ada lagi Samsul Arifin, minta pangkat lebih tinggi lagi, ya sudah kamu Syekhona. Jadi kalau mau panggil saya mestinya lebih tinggi lagi. Saya ini mestinya sudah Sayyidina saya. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada jajaran pengurus
pimpinan pusat IPNU PBNU yang sudah baru saja kita lantik. Kalian ini sudah berani-beraninya dibaiat dan berani-beraninya membuat tema membangun, ikut-ikutan membuat tema membangun peradaban. Ini tindakan berani sekali ini. Apa tadi itu? Merajut persatuan, membangun peradaban. Karena membangun peradaban itu bukan pekerjaan ringan. Pekerjaan yang berat sekali. Bahkan saya pribadi melihat bahwa dari seluruh jajaran sistematika kader NU ini yang diwujudkan ke dalam badan-badan otonom, sesungguhnya beban yang paling berat di lapangan ada pada IPNU IPPNU. Ya. Tugas kalian, beban kalian ini paling berat dibanding banom-banom yang lain. Karena persis seperti yang sudah kalian nyatakan sendiri, kita punya tanggung jawab untuk membangun peradaban. Dan bangun peradaban ini bukan cuma soal bikin bunyi-bunyian, bukan cuma soal pidato-pidatoan, bukan cuma soal membuat simbol-simbol, tapi pekerjaan-pekerjaan nyata di lapangan. Karena itu sengaja saya biarkan kalian membuat susunan kepengurusan yang begitu banyak, sampai satu kampung tadi di atas sini. Itu kalau semuanya bisa nyoblos satu salon sudah dapat satu kursi DPRD kabupaten. Paling tidak kota Pasuruan lah kira-kira, yang cuma 3 kecamatan itu. Sudah satu kursi itu. Kenapa? Karena pekerjaan banyak. Maka saya minta di antara semua yang sudah dilantik tadi, tidak boleh ada yang menganggur. Semua harus kebagian tugas, harus kebagian pekerjaan. Karena kalian harus menjadi kader. Kader itu pertama harus memahami visi dari gerakan. Harus memahami visi dari gerakan. Kedua harus memahami arah strategi gerakan yang sudah ditetapkan oleh jajaran kepemimpinan. Dan yang ketiga harus mampu untuk mengeksekusi, melaksanakan tugas-tugas di lapangan secara koheren. Koheren artinya padu, seirama, searah dengan apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan oleh pimpinan gerakan. Kalian menjadi pengurus-pengurus IPNU PPNU, menjadi kader-kader IPNU PPNU, jangan hanya berpikir tentang hak untuk menggunakan simbol-simbol NU. Kalian punya tanggung jawab, punya tugas, punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi garis perjuangan, garis gerakan Nahdlatul Ulama. Kalau kalian menggunakan simbol-simbol NU, menggunakan lambang NU, menggunakan atribut-atribut NU, menyanyikan Subhanul Waton, menyanyikan
Mars 1 Pak Abad NU, tapi untuk orientasi yang menyimpang dari orientasi yang ditetapkan oleh pimpinan, namanya kalian mencatut NU. Kalian harus menjadi kader. Dan tugas kalian berat sekali, karena kita sudah tetapkan di dalam permusyawaratan hasil Kombes yang baru lalu bahwa kita akan bangun sistematika kaderisasi di antara Banom-Banom ini dalam segmen-segmen yang berjenjang dan terstruktur dan berkesinambungan dari satu segmen ke segmen yang lain. Dan IPNU PPNU ini diasumsikan sebagai segmen kader yang paling awal di dalam jenjang kaderisasi Nahdlatul Ulama ini. Nah, jenjang yang paling awal ini konstituennya segmen sosialnya adalah generasi milenial. Bukan generasi milenial lagi, generasi Z pasca milenial. Generasi milenial itu generasi Y. Segmen kalian adalah generasi Z, generasi yang lahir di abad ke-21 ini. Dan segmen ini segmen yang besar sekali prosentasenya di dalam struktur demografis masyarakat Indonesia. Saya dengar tadi malam karena ada bonus demografi, segmen generasi Z ini sudah mencapai lebih dari 50%. Jadi kalian IPNU PPNU ini punya pekerjaan ngurusi lebih separuh dari kader-kader NU yang ada. Bayangkan seberapa berat tugas kalian nanti. Jadi lebih dari separuh pekerjaan dalam gerakan Nahdlatul Ulama itu adalah tugas kalian. Makanya saya minta semangat untuk teriak-teriak hari ini. Ini jangan-jangan ini yang kemarin lempar-lempar kursi itu yang ditusuk. Oke, semangat ini nanti harus bisa diproyeksikan ke dalam kesungguhan menjalankan tugas-tugas organisasi. Ya. Jangan khawatir, saya ngerti kapasitas kalian. Saya ngerti sampai di mana kalian ini. Maka PBNU juga tidak akan pernah membiarkan IPNU PBNU sendiri. PBNU akan memberikan supervisi, akan memberikan arahan-arahan sampai dengan memberikan gizi untuk kalian semua. Sudah kita lakukan seawal karena Nahdlatul Ulama punya kepentingan strategis yang paling besar terhadap IPNU dan IPBNU ini. Karena kalian semua ini adalah taruhan kami untuk masa depan. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, nggak usah panjang-panjang karena tadi sekjen sudah pesan tempat, khawatir tutup lagi. Jadi saya mohon sekali lagi kesungguhan dari kader-kader IPNU PPNU ini untuk menjalankan tugas yang terdekat ini. Saya kira kalian sudah mendapat bagian pekerjaan tugas-tugas terkait dengan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Saya minta dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan sudah itu, saya khawatir tidak ada libur, tidak ada rekreasi, tapi sudah menunggu untuk kalian
pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang berat, sehingga kita nantinya sungguh-sungguh mampu menghadirkan yang istimewa untuk momentum istimewa dalam kita memasuki gerbang abad kedua Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.